Hi everyone, welcome back. Di video kali ini kita akan belajar tentang norma-norma yang ada dalam kehidupan masyarakat. Dalam bermasyarakat, manusia membutuhkan orang lain untuk berinteraksi. Namun terkadang dalam menjalankan kehidupan sosial terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti pertikaian atau konflik. Untuk dapat hidup rukun berdampingan dengan manusia lain, maka dibutuhkan aturan-aturan. Nah, aturan-aturan tersebutlah kemudian disebut dengan norma. Lalu bagaimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Dengan kata lain, norma atau kaidah adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Ketentuan tersebut mengikat setiap manusia yang hidup dalam lingkungan berlakunya norma tersebut. Jadi, setiap orang yang hidup dalam lingkungan berlakunya norma tersebut itu wajib untuk mentaatinya atau mengikuti norma yang berlaku. Norma dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh kelompok masyarakat. Contohnya adalah ketika suatu kelompok masyarakat melarang seseorang membuang sampah sembarangan, maka dalam contoh tersebut semua masyarakat yang ada dalam lingkungan itu harus menjunjung tinggi nilai kebersihan dan keindahan lingkungan. Nah, masyarakat juga menciptakan sanksi. Nah, sanksi yang dimaksud ini adalah untuk mengendalikan perilaku seseorang sehingga perilakunya itu sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat. Sanksi dalam pelaksanaannya terdiri dari dua jenis, yaitu sanksi positif dan sanksi negatif. Sanksi positif itu berupa penghargaan kepada individu, misalnya dengan memberikan sebuah pujian. Nah, pujian ini bertujuan untuk memberikan dorongan bagi mereka untuk bekerja keras meraih tujuan yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Sebaliknya, sanksi negatif berupa hukuman kepada individu, misalnya seperti sindiran, ejekan, pengucilan, denda, atau sampai hukuman penjara. Oke, selanjutnya adalah macam-macam norma. Dalam kehidupan sosial, kita tidak selalu dihadapkan dengan kedamaian dan keharmonisan. Hal ini dikarenakan manusia adalah makhluk sosial sekaligus individual, sehingga terkadang ada perbedaan keinginan, pendapat, atau hal lainnya yang dapat menyebabkan ketegangan ataupun perselisihan. Berikut ada beberapa macam norma. Jadi norma itu dibedakan lagi menjadi 4, yaitu norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan yang terakhir adalah norma hukum. Kita mulai dari norma yang pertama, yaitu norma agama. Norma agama adalah aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam norma ini ada perintah dan larangan. Tujuan dari norma agama itu adalah mengatur manusia agar hidup bahagia di dunia dan akhirat. Manusia berusaha untuk mengendalikan sikap dan perilakunya dengan cara mentaati perintah dan larangan Tuhan. Contoh dari norma agama ini adalah 1. Contohnya menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. 2. Menghormati dan patuh kepada orang tua. 3. Tidak melakukan hal-hal tercela dan yang lainnya. Yang kedua adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan-aturan hidup yang berkaitan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani. Suara hati nurani ini senantiasa mengatakan kejujuran dan kebenaran yang mengarahkan manusia pada kebaikan. Contoh dari norma kesusilaan itu adalah tidak menyombongkan diri kepada orang lain, berbuat baik kepada sesama manusia, menghindari sifat malas, kasar dan pendendam, tidak angkuh kepada orang lain, berlaku jujur, dan yang lainnya. Yang ketiga adalah norma kesopanan.
Norma kesopanan adalah aturan atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari tata kelakuan atau tata krama kebiasaan dalam masyarakat. Norma kesopanan ini berawal dari adanya hubungan yang terjadi antar manusia yang kemudian membentuk aturan-aturan yang disepakati bersama. Norma kesopanan yang berlaku dalam masyarakat memuat berbagai aturan, dari tata cara bicara, tata berpakaian, tata cara makan, dan berperilaku. Contoh dari norma kesopanan itu, yang pertama contohnya mengucapkan permisi ketika memasuki rumah, menghormati orang yang lebih tua, tidak berkata kotor dan kasar, tidak makan sambil bicara, tidak meludah di sembarang tempat, dan yang lainnya. Yang terakhir adalah norma hukum. Norma hukum adalah kaidah atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa negara. Tujuannya adalah mempertegas norma-norma yang lain. Dengan kata lain, norma hukum ditujukan untuk membuat perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh norma lainnya, seperti norma agama, kebiasaan, dan kesopanan. Contoh dari norma hukum antara lain, pertama, melakukan kewajiban membayar pajak tepat waktu. Kedua, tidak mengganggu ketertiban umum, patuh terhadap peraturan lalu lintas, dilarang mencuri, membunuh, dan melakukan tindak kejahatan lainnya. Berdasarkan kekuatan mengikatnya, norma yang berlaku dalam masyarakat dibedakan menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah cara atau usage. Jadi, dalam tingkatan pertama ini atau cara adalah perbuatan yang dilakukan secara perorangan atau berkaitan dengan hubungan antar individu dalam bermasyarakat. Berdasarkan daya pengikatnya, pelanggar mendapat sanksi yang tidak tegas seperti teguran. Contohnya saja, ketika seorang remaja menggunakan atau berdandan terlalu menor atau terlalu berlebihan, itu akan mendapat teguran dari teman-temannya. Jadi itu tingkatan yang pertama, yaitu cara atau usage. Tingkatan yang kedua adalah kebiasaan atau folkways. Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dan dianggap baik. Menurut McFair and Page, kebiasaan adalah perilaku yang diakui dan diterima oleh masyarakat. Aturan dalam kebiasaan itu lebih tegas dibandingkan cara atau usage tadi. Jadi sanksi bagi para pelanggar akan mendapatkan cemooh atau ejekan. Contoh kebiasaan adalah mematuhi orang yang lebih tua. Pada hari raya keagamaan mengunjungi kerabat atau saudara yang lebih tua dan mengucapkan salam ketika akan keluar atau masuk ke rumah. Tingkat yang ketiga itu adalah tata kelakuan atau mores. Jadi tata kelakuan adalah perilaku yang oleh masyarakat dijadikan sebagai alat pengawas atau pengontrol anggota masyarakat. Tata kelakuan bersifat memaksa dan berupa larangan sehingga tiap orang ketika hendak bertindak harus menyesuaikan dengan tata kelakuan. Sanksi bagi pelanggar tata kelakuan misalnya mendapat hukuman atau bahkan dipenjara. Selanjutnya adalah tingkat yang terakhir atau yang keempat, yaitu adat istiadat atau custom. Adat istiadat adalah aturan yang tidak tertulis dan biasanya aturannya diakui sebagai hal yang baik. Sanksi bagi pelanggar adat istiadat akan mendapat hukuman penolakan dari masyarakat atau sanksi berat lainnya. Dan seseorang yang memberikan sanksi biasanya adalah yang mengetahui seluk-beluk adat tersebut seperti kepala adat, pemangku adat, atau kepala suku. Demikianlah video kali ini tentang norma dalam kehidupan masyarakat. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa.